Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Hussein Fauzan dari mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu dari Prodi D3 Keperawatan. Bisa perkenalkan Mas dengan siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Samsul dari Prodi TP. Nah, sebelumnya di sini tuh saya akan mengedukasi Masnya untuk dampak buruk dari merokok. Sebelumnya Masnya perokok aktif atau pasif? Perokok aktif. Aktif. Ya, Itu Mas. dari kapan ya Mas? Itu dari sejak saya SMK. SMK. Iya, Berarti sampai sekarang, sampai kuliah udah berapa tahun ya? 6 Ya, kisaran 6 tahun lah. 6 tahunan. Nah, jadi sebelumnya dari merokok itu sebelumnya dampaknya tuh banyak banget Mas. Dari awal bisa menyebabkan kerontokan. Jadi kerontokan rambut tuh bukan dari sampo atau apa ya Mas, jadi dari rokok juga bisa menyebabkan kerontokan. Terus yang kedua itu bisa pada gangguan mata, contohnya seperti katarak dan lainnya. Contohnya kayak Mas suka ada penglihatan tuh kayak buram atau apa gitu. Iya, sedikit ada agak buram gitu. Jadi siur-siur. Siwer-siwer ya. Terus yang ketiga itu ada kehilangan pendengaran lebih awal dibanding bukan perokok. Jadi suka kayak agak kurang tuh pendengaran tuh. Ya, jadi Gitu. Nah, bisa jadi dari ngerokok juga, apalagi Masnya perokok aktif. Terus yang keempat ada dari penyakit paru-paru kronis. Nah, Masnya kan suka sakit dada Ya. kan? Nah, itu bisa jadi dari paru-paru kronis. Misalkan dada kanan bisanya infeksi paru-paru atau pneumonia atau pneumotoraks. Terus yang kelima ada kerusakan gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Nah, suka ada gini yang giginya warna kuning ataupun hitam. Ya. Nah, itu bisa jadi dari. Jadi ada rahang kuning. Nah, iya, bisa jadi itu tuh dari merokok. Terus yang keenam itu ada bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung akibat merokok. Terus yang ke-7 itu ada tulang lebih mudah patah kayak osteoporosis tuh Mas. Ya. Terus yang ke-8 bisa menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran. Itu mah buat cewek ya Mas, kalau buat cowok mah enggak. Terus yang ke-9 ada menyebabkan kemandulan dan impotensi itu Mas. Berarti kalau ngerokok terus tuh bisa mengakibatkan kemandulan 7 turunan itu. Terus yang ke-10 bisa menyebabkan kanker kulit seperti kayak titik-titik hitam ataupun apalah gitu. Nah, kalau tadi kan dampak buruknya udah disebutin. Apakah ada yang ingin ditanyain Mas terkait dampak buruk atau rokok atau apa? Cara mengatasi Biar gak kecanduan. kecanduan kayak gimana? Nah, kalau cara mengatasi biar gak kecanduan itu tuh bisa yang pertama dengan cara berhenti tapi sedikit-sedikit gitu. Misalkan awalnya sebungkus atau 2 bungkus per hari, jadi cuma 2 batang per hari. Terus bisa yang kedua itu bisa dengan cara ngemil aja terus jangan ngerokok. Terus yang ketiga ya bisa dengan cara ya makan permen atau yang ya ngalihin pikiran buat ngerokoknya tuh. Nah, tapi tetap aja dari ilustrasinya tuh tetap aja pengen rokok gitu, gimana? Nah, berarti itu mah harus diedukasi lebih lanjut kalau udah kecanduannya parah banget Mas. Terus ada lagi yang ingin ditanyain nggak Mas? Kalau misalkan nih dari mata kan suka ada siwer-siwer kayak gitu. Nah, Mata. terus cara mengatasi biar nggak ngefek dari rokok itu gimana gitu? Oh, biar matanya nggak siwer-siwer. Siwer kayak gitu, gimana? Nah, mungkin kalau seperti itu mah ya yang pertama tadi bisa apa ya? Apakah nggak ada obatnya atau Obat. kayak gimana? Ya gejala awalnya tadi dari ngerokok dulu harus berhenti. Terus kalau buat obat itu ya paling bisa ditanyain di apotek.
Soalnya saya belum tahu buat obat itunya. Ada lagi yang ingin ditanyain mas? Udah cukup sih. Sudah. Berarti dari Oh pemaparan. iya enggak, ini untuk gigi kan Gigi. kan bisa jadi rahang gitu, jadi Ya. apa kuning terus jadi nempel gitu. Kalau misalkan sikat gigi juga susah. Terus cara mengatasi apa biar gampang gitu si rahang giginya itu memudar, caranya kayak gimana? Nah, kalau buat gigi ya pertama tadi mas harus berhenti merokok dulu. Terus yang kedua harus sikat gigi rutin, minimal tuh 3 kali sehari. Terus kalau buat memutihkannya itu tuh perasaan ada obat gigi yang buat memutihin tuh. Kalau buat apa ya adanya karang gigi atau apa itu mah harus ke dokter gigi buat dibersihin. Gak bisa sendiri kalau udah ada karang gigi. Kemasnya gak bisa tuh. Gak bisa, soalnya saya mah perawat bukan dokter gigi. Ya udah. Udah? Ya, cukup. Berarti dari hasil tadi edukasi semuanya tuh apakah dapat dipahami atau ada yang belum paham? Iya, bisa dapat dipahami dengan jelas. Oke. Mungkin ya sekian saja edukasi dari saya. Kalau nanti ada perlu tanya-tanya bisa nanti hubungi nomor-nomor di sini. Oh iya, siapa? Ya. Ya, sekian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo.